Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Sore ini Gajah Muda kita di Yes. segmen kedua di Rocking School. Kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari perwakilan remaja. BNNP DIY. Betul sekali. Ibu Herlina Rahmawati. Halo Kanca Muda Yogyakarta, halo. Ya. Alhamdulillah. Nah itu kalau kabarnya Bu? bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, bahagia tanpa narkoba. Sama kayak saya. Sama. Ya ampun. Nah itu tadi dari BNNP. Nah, Ya. kalau dari perwakilan remaja monggo kenalan sendiri-sendiri aja. Oh, oke, terima kasih ya, terima Ya. kasih. Pertama mungkin kayak perkenalan biar lebih asik saya pakai pantun deh. Boleh. Oh boleh. Pantunnya Cakep. belum. Ya, Oke, belum. Oke, ya. Pergi bermain bersama teman. Cakep. Jauh-jauh keluar kota. Cakep. Perkenalkan, nama saya Rizky, pria tampan asal Yogyakarta. Pede banget. Oh. Boleh lehernya ditaruh sini nggak? Hah? Mungkin bisa dibalas pantun, Mas Toy silakan. Aduh, belum prepare. Belum sampai sana. Coba yang cantik satu ini. Yang cantik satu ini. Kenalan dulu Kenalan dong. dulu dong. Selamat sore semuanya. Nyala gitu. Apakah tidak menyala? Apakah Boleh tidak dipinjemin? menyala? Selamat sore semuanya. Sore. Sudah pantun jadi kayaknya nggak perlu pantun lagi ya. Oh, pakai Langsung perkenalan gurindam aja. ya, pakai Oh, gurindam iya. Boleh, ya. prosa Pakai- boleh, Oh, prosa. iya, iya. Boleh. Pakai cerpen. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Uta dari perwakilan FKPO DIY. Oke. tepuk tangan Udah, dong. tepuk tangan Eh, dong. teman-teman ya, Temannya support. loh ini. Temannya Temannya loh loh. ini. Uta dan siapa tadi? Liku Mahua ya? Bukan dong. Penyanyi nama saya dong, Rizky, penyanyi. nama saya Rizky. ya. Iya. Rizky, Uta dan Kak Lina ya. Kak Lina. Boleh ya kali. Boleh, Kak boleh ya Kak ya? Iya. Oke, karena hari ini kita temanya sangat dekat dengan remaja. Masa sih Pak? Dekat banget. Saya dulu jauh. Awas sih, jangan deket-deketin gitu dong. Dekat dengan remaja loh, Iya. iya. Karena kan kita harus membentuk pondasi yang bagus ya, Mbak. Bener Ya. banget. Membentuk pondasi yang baik bahwa mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Bener banget, bener Seperti banget. itu. Nah, dari Mbak Lina dulu nih Oke. hari ini. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol, Mbak, seputar remaja tadi ya yang generasi strawberry tadi. Generasi Mbak, ya. strawberry. Tanda tanya tapi sebenarnya, apakah benar? Apakah valid? Apakah semua remaja generasi Ah. strawberry? Nah, tapi kalau sebelum kita masuk ke generasi strawberry-nya, kita membahas tentang narkoba dulu, Mbak. Oke. Nah, mungkin banyak teman-teman juga yang masih belum tahu bahwa kategori narkoba ki opo toh janjane gitu loh. Sebenarnya apa sih narkoba itu sendiri? Boleh dijelaskan Oke. sama Mbak Lina dulu Ya mungkin. baik, teman-teman juga pasti sudah sangat sering ya mendengar narkoba gitu Ya. ya. Yes. Dan bukan hal yang baru dan sudah awam. Betul. Yang jelas ada yang disebut dengan penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba. Oke. itu. Singkat kata bahwa narkoba itu merugikan. Oke. Oke. Singkat. Singkatnya kalau kita lihat di media itu pasti orang yang menyalahgunakan, yang mengedarkan itu pasti ada konsekuensinya. Betul. Oke. Betul. Nah, konsekuensinya apa sih? Yang pertama adalah konsekuensi fisik, Oke. yaitu rusaknya otak gitu. Nah, Ah. otak manusia Oke. ini kan bagian yang paling penting dalam tubuh manusia. Betul. Nah, Core-nya ya. efeknya kemudian ada kecanduan. Kalau kita kecanduan sesuatu, artinya kita nggak bisa hidup tanpa zat itu. Nah itu Oke. bagian yang dua hal yang berbahaya dalam narkoba adalah zatnya itu sendiri, yang berbahaya, yang merusak organ tubuh dan juga kecanduannya itu. Oh, Ya, kita misalnya dalam sehari handphone mungkin nggak tahu kemana itu rasanya kan ada yang hilang, Iya, mungkin betul. separuh hidupku hilang gitu. Iya. Itu pun juga yang dialami oleh mereka pecandu narkoba gitu. Tapi bukan handphone ya, Mbak ya? Enggak. Mungkin juga ngerasanya juga hampa hidupnya Iya, yang nggak ada betul. handphone. Nah, Iya. analoginya seperti itu. Mereka yang pecandu itu mereka pengen lepas sebetulnya, tersiksa gitu ya. Udah Oke. kesiksa, sakit, kemudian mereka juga kehilangan mungkin harus mencuri untuk mendapatkan uang membeli zat itu kan. Artinya ada crime related drugs gitu ya. Jadi ada oke. kejahatan yang nggak cuman dia make aja, biasanya diikuti oleh kejahatan mencuri dan sebagainya, termasuk dengan Oke, kekerasan oke. gitu. Karena itu nanti malah jadi efek domino ya. Iya jadi. betul. Oke. Jadi itu dari segi fisiknya sudah sangat merugikan. Oke. Tapi mereka fine-fine aja karena terpengaruh oleh zat itu. Zat itu membuat fisik tidak merasakan nyeri.
Bayangkan kalau kita lagi ke dokter gigi, itu kan dia juga pakai misalnya alat zat bius gitu ya. Nah, itu kan rasanya nggak nyeri. Betul. Nah, mereka yang menggunakan narkoba ini juga ada apa namanya efek Efek ya, sensasi hilangnya ya. rasa nyeri, hilangnya bahkan nggak punya rasa takut. Oke. Nah gitu. Wow. Itu aspek-aspek yang mengerikan ya kan. Ya, Kalau ya, misalkan ya. di kekerasan jalanan misalnya. Anak remaja gitu diajak pakai zat tersebut yang membuat dia juga kehilangan rasa malu, kehilangan rasa takut. Bayangkan gitu ya. Jadi dia bisa melakukan apa aja. Nah, Wow. itu dari aspek fisik. Oke. Kemudian aspek mental juga. Gitu kan. Mungkin karena dia pakai itu untuk misalnya merasa percaya diri. Aku kalau pakai itu rasanya tuh nggak takut sama orang. Aku bisa ngomongnya itu bisa bagaimana gitu ya sehingga dia merasa percaya diri. Gitu. Percaya diri banget nih Bagong. nih. Enggak, kalau di sini enggak ada. Saya banget itu maksudnya saya mau menjaga itu bukan saya sepertinya. Enggak di sini. Itu ada kasus Tahu. Maaf ya Bu ya. Enggak. Itu Aku bukan kadang-kadang nyindir saya- kalian loh. Iya, iya. Jadi ada anggota legislatif Oke. bukan di Jogja ya. Bukan, Itu oke. pakai itu karena saya merasa pede kalau pakai itu. Itu. Oh. Wow. Tapi ya efeknya organ tubuhnya juga pasti Tergerogoti ya Iya. dalam tanda itu kutip dari ya Mbak. segi fisik, dari segi mental juga dia akan kecanduan. Habis itu Aduh. pasti ada konsekuensi hukum. Nah itulah teman-teman ya yang bahwa kita nih nggak pernah orang tua, terutama saya dan semuanya ya, Iya, itu iya. nggak bisa ngawasi adik-adik kita ini 24 jam. Yes, benar banget, benar banget. Tapi bahwa kita perlu punya kesadaran ada konsekuensi nggak bisa kita pilih. Gitu. Kamu mungkin bisa ya lagi sendirian di kamar, Iya. nggak kelihatan orang kan, Iya. sepi. Nyobain sama temen, Waduh. nggak ada yang tahu. Tapi konsekuensi nggak bisa kalian pilih. Iya. Itu konsekuensi fisik, konsekuensi mental, Iya. dan itu kerusakan yang kalian alami sendiri. Ah. Gitu. Jadi mungkin saat ini kan remaja-remaja ini mulai semakin kritis, Betul. Iya, semakin, betul. ah nggak apa-apa nggak ada yang tahu. Nggak ada polisi, orang tua juga jauh, mungkin anak kos kan. Iya, Tapi setidaknya kalian bisa berpikir bahwa itu merugikan diri kalian sendiri. Tuh Iya, Rizky, jadi- dengerin Rizky. Iya, Rizky. Kak, saya tuh kepediannya bukan karena narkoba ya, tapi emang kayaknya nggak tahu malu aja gitu. Aduh. Mungkin narkoba Anda mie level ya. Mie level pedes gitu. Waduh. Itu tempat makan kaum terkuat di bumi ya Pak ya. Mohon maaf ya kalau itu ya. Tapi ini menyambung perbincangan kita tadi ya Mbak Lina ya. Kalau untuk angka sendiri sebenarnya di Yogyakarta. Sebenarnya kalangan pelajar zaman sekarang itu cukup tinggi nggak sih untuk Iya, di Yogyakarta untuk apakah penggunaan narkoba? Mungkin apa ya? Nggak bisa juga disebut tren yang meningkat. Nggak dong, nggak tren juga dong. ya. Tapi apakah sebenarnya sekarang gimana sih? Apakah ini juga Sudah- menjadi ketakutan bersama atau ini menjadi keresahan bersama juga yang akhirnya juga balik lagi kayak tadi 4K itu tadi Iya. untuk masalah seperti ini. Iya. Kalau di Jogja sendiri Sendiri. sekarang seperti apa sih kondisinya untuk Iya. pelajar? Iya. Aku ngasihnya gambaran secara umum ya Indonesia. Yes. Kalau DIY tadi ngobrol-ngobrol kita masuk 5 besar. Tapi please mungkin itu nggak boleh jadikan kita kemudian wah gitu 5 besar. Takutnya kita jadi apa? Jadi Orang-orang bangga jadi ya. malas Bu, kan. Iya, iya, Kalian iya, jadi iya. bangga. Ya, tetapi begini, memang tren di Indonesia itu 2019 sampai 2021 di mana ini tuh masa pandemi, Iya. usia 15 sampai 25 tahun peningkatannya itu peningkatan dalam hal prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah sekitar 120%. Hah? Nah, ya Oke. 2000? 21 2021 Iya. pandemi ya Mbak ya? pandemi ya. Oke. Jadi masa pandemi itu meningkatnya seperti itu. Tetapi di usia 50 sampai 65 tahun justru angkanya lebih tinggi. Wow. Jadi Wow. mereka yang Wow. kemudian dipaksa harus menganggur Iya, mungkin ternyata. bisa jadi Iya, ya kan. iya dah. Mencari penghasilan dari situ. Itu ya. Oke. Jadi ada aspek ekonomi yang kemudian menjadi risk factor atau faktor-faktor yang tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan narkoba. Jadi Oke. Oke, oke. ya. Jadi saya berpikirnya begini karena sering ketemu sama teman-teman remaja gitu ya. Mungkin orang tua kita Iya. itu mungkin bisa jadi mereka adalah penyalahguna. Gitu kita tahu gitu. Oke. Mereka rawan tempat tinggal kita rawan, sekolah kita rawan. Tetapi kita bisa berpikir bahwa diri kita ini sebetulnya terlahir
begitu mulia gitu. Siapapun orang tua kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita juga kadang minder dengan ekonomi dan sebagainya. Betul. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk kemudian menyalahgunakan narkoba. Misalnya orang tuanya divorce. Kenapa kamu pakai? Karena aku anak broken home gitu misalnya. Itu nggak boleh jadi alasan. Iya. Tren tahu kalau anak broken home itu harus narkoba. Enggak lah, tato kecil. Hei, bagian dari membenci keluarga? Enggak. Bercanda Iya. aja udah, jangan. Kalau tadi Ibu Polisi bilangnya 4K, saya nggak tahu ini singkatannya apa. Cuman kita juga ada 4 hal yang perlu teman-teman pegang nih. Apa tuh, Yang Mbak? pertama, kenali diri kalian yang sejati. Kenali diri, konsep dirinya harus bagus. Dan itu tidak tergantung pada orang tua kalian siapa, nilai kalian bagus atau enggak. Kalian itu misalnya tubuhnya bagaimana enggak. Tapi yang namanya konsep diri itu udah baik dari sananya. Gitu. Uta, Ya. dengerin Uta. Jadi kalaupun kalian melihat misalnya korban penyalahgunaan nih ya, para pecandu misalnya kan, ada teman misalnya kan, itu kita lihat dia bahwa dia juga punya potensi kebaikan yang harus diselamatkan. Tapi udah kadung jadi Iya, pecandu. makanya diajak untuk Rehabilitasi. rehabilitasi. Kita kembalikan dia untuk mengenal dirinya yang sejati bahwa dia itu berharga gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Apakah orang tua saat ini itu support anak untuk memiliki konsep diri yang bagus? Oke ya. Di rumah itu bukan hanya di rumah. Dalam sehari-hari di sekolah, di rumah. Banyak mana sih dia dapat pujian atau dapat Tekanan mungkin. tekanan? Nah, itu membentuk konsep diri. Iya. Semakin awal dia memiliki konsep diri yang bagus, dia akan menemukan nih, oke, aku memang berharga, aku mulia, aku tidak terpengaruh oleh hal-hal yang rawan tadi. Aku akan stay on the right side. Gitu. Alright. Gitu. Iya. Nah, itu yang pertama, jadi Iya, mengenal diri sendiri gitu. Satu, Yang kedua adalah regulasi diri. regulasi diri. Seperti apa tuh Mbak? Kalau sudah tahu bahwa dirinya berharga, yang kedua adalah dia tahu bahwa tadi yang saya bilang segala sesuatu itu kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Jadi kamu pasti tahu konsekuensinya apa, ya kan? Itu nggak perlu mungkin kamu takut sama apa gitu, tapi kita udah sadar, oh ya ini konsekuensinya nggak bagus buat saya, gitu. Jadi meskipun Tahu dulu ya, Iya. paham dulu. Oh nggak baik buat saya, Iya. ngapain lanjut gitu kan. Betul. Yang ketiga, jadi kayak penyanyi aja. Baca ya. Quran dan maknanya. Uta nih dari tadi dengerin tapi takut gitu ya. Iya. Kenapa sih? Kayaknya keringet dingin sih Uta. Kenapa sih Uta? Ada Merinding apa? sedikit ya. Yang ketiga apa Yang Mbak? ketiga adalah berani berkata tidak atau asertif. Kalau kalian memang memang belajar untuk bilang enggak, itu terlahir dari keluarga yang demokratis, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin mama-mama muda, papa-papa muda, itu kita perlu belajar mendengarkan anak-anak kita gitu, agar dia terbiasa untuk berani bilang sesuai yang dia yakini. Oke. Kemudian yang Dan terakhir adalah reaching out atau dia bisa mengarahkan, oh bakatku di sini nih, berarti aku perlu untuk mengarahkan kegiatanku, potensiku di sini. Jadi jangan sampai ada waktu kosong sehingga dia gaulnya sama anak-anak yang menyimpang gitu. Betul. Oke. Berarti, Berarti- butuh peran juga ya dari Berarti emang keluarga kebanyakan juga tuh ya Pak? penyalahgunaan narkoba itu emang sebagai jalan keluar gitu. Apa namanya sih kayak Jalan pelarian, keluar bukan- cepat. Iya, Iya. pelarian emang dianggap sebagai pelarian kayak gitu ya. Sebetulnya itu alasan yang kesekian setelah Oke. alasan bahwa mereka memang ingin coba-coba. Oh. Penasaran gitu loh. Oh gitu. Nah coba kita pindah ke Rizky. Rizky gimana dulu? Iya. Alasannya apa dulu? Alasannya apa dulu? Bukan dong. Wait. Tapi mungkin ini nyambung juga dari Nyambung, ya. ke teman-teman Tadi kan SKPO. semasa pandemi tadi Iya. diceritakan sama Mbak Lina bahwa angkanya malah meningkat. Iya, makanya tuh. malah meningkat tuh 120%. 120% malah. Itu yang ketahuan ya, yang ketahuan ya kan, yang keconangan. Nah, kamu kok bisa nggak keconangan? Apa maksudnya ini? Jangan gitu Apa dong. maksudnya ini? Jangan gitu dong. Entar dites beneran masalahnya. Bukan takutnya. Tapi kalau kita tanya ke Rizky sama Uta ya. Iya, mungkin ya. sama bener. Jangan diterusin. Nanti Ntar saya nggak pulang, beneran. nanti saya nggak pulang. Kita tanya ke Rizky dan Uta nih, selama pandemi mungkin ya memang kalian mungkin secara nampak nih tidak menggunakan ya. Iya, ini kelas berapa berarti kalian? Kelas berapa nih sekarang? Kalau saya izin kelas 11. Kelas 11. Saya kelas Kelas 11. 10. Kelas 10. Iya. Berarti dari SMP pun juga udah
masuk pandemi ya. Pandemi ya. Betul, Ya betul. kan? Jadi peralihan sebenarnya. Peralihan. Iya. Aduh, lulusan gak coret-coret ini ya berarti. Iya. ya? Alhamdulillah. Bagus dong, emang gak usah ngapain coret-coret ya. Alhamdulillah belum maksudnya. Oh, bisa. Semoga Oh, enggak, bisa. semoga Iya, enggak, iya, semoga iya. Tapi enggak. dulu kalau misalnya zaman pandemi kan Pandemi itu- aku juga punya adik yang sama gitu ya. Maksudnya Sekolah pandemi kena juga. era pandemi ya. Iya, gitu. maksudnya kayak aku ngelihat kalau misalnya aku di posisi seperti itu pasti stres. Kalau kalian dulu gimana dan akhirnya caranya tuh gimana tuh Menangani hal itu? Mungkin ada juga yang mungkin orang dewasa, aku nggak dewasa sih, maksudnya orang yang mungkin kebetulan waktu studinya itu nggak kena pandemi jadi nggak relate Iya, gitu loh. nggak paham. Nggak ngerti Kalau kalian gambarannya, gimana gitu. coba ceritain dong. Dari pas siapa zaman dulu, pandemi. Mungkin dari Mbak Lina dulu. Mbak boleh Lina, ya? silakan, Salah. Mbak Lina. Salah. Yang siswa kan kalian berdua ya. Oke, pingsut dulu, pingsut. Nggak dari Uta dulu coba Dari coba Uta coba. dulu. Dari Uta. Oke, sebenarnya izin aku mau mempersuarakan dulu Oke. yel-yel pelajar Jogja. Oh, boleh. Ini Ada gerakannya nggak? Ada Iya, gerakannya? karena teman-teman FKPO nih teman-teman yang istimewa bisa masuk FKPO ya. Jadi kita harus mempersuarakan pelajar Jogja yang tadi udah dibicarakan pelajar Jogja banyak yang narkoba dan segala macam atau mungkin kenakalan remaja gitu. Betul. Nah, Istimewa ya. inilah di sini tempat-tempat remaja Jogja yang bisa membawa dirinya ke dampak Yes, yang Oke. positif. Kalau di insya luar Allah. FKPO lebih istimewa berarti ya. Oh iya, semuanya istimewa kayaknya ya. Oke, saya tanya. Oke, kalau misalnya pelajar Jogja jawabnya istimewa ya teman-teman. Oke, Oke. semuanya. 1, 2, 3. Pelajar Jogja istimewa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oh gitu, nggak ada gerakan-gerakan yang harus melata gitu nggak? Nggak ada ya? Istimewa. Jadi halo dek dong nanti. Waduh. Udah berani aja deh, halo deh. Saya baru tahu ini. Saya baru tahu ini. Mending Sebentar. sebelahnya Aku langsung nggak dong. ikut-ikut. Aku Halo nggak Benen, ngerti. halo Benen. Halo, Benen. Jadi gimana tuh? Jadi gimana Dari tuh? Uta, gimana selama masa pandemi? Oke, untuk cerita sharing sama pandemi karena saya pandemi itu dari kelas 1 SMP ya berarti. Kelas 1 SMP kemudian masuk lagi di kelas 3 SMP. Nah, rasanya karena masih SMP dan dulu mungkin tidak terlalu aktif dalam organisasi. Jadi Iya. di rumah ya sebagai siswa adalah belajar yang kemudian belajarnya juga mungkin teman-teman di sini juga relate atau anak-anak dari bapak ibu yang mungkin belajar bawahannya celana atasnya seragam gitu. Ya mungkin itu sih pengalaman dan gimana sih cara ngatasin untuk bisa tetap positif selama pandemi. Yang pertama dulu adalah karena nggak boleh kemana-mana jadi karena saya hobi saya itu membaca, maksudnya membaca entah buku apapun itu. Nah Bukan dulu Membaca masa depan. oh iya kalau membaca masa depan jadi peramal dong mas. iya, Iya. Nah, Baca weton. oh iya keren dong. Bisa diajarin tuh. Oh, nggak bisa. Terus lanjut. Nah baca-baca buku yang kemudian di buku itu kita bisa banyak dapat informasi baru, kemudian oke. Ini buku yang apa? Cerita stensil ya berarti ya? Aduh. Pokoknya itu membantu sih mas. Oh. Jadi selama pandemi itu nggak hanya tidur, kelas online dan lain sebagainya. Oke. Nah tadi ada terkait sama narkoba juga. Saya dulu sempat membaca artikel dan tentang kasus-kasus yang selama pandemi berkembang gitu yang ternyata miris juga gitu, pelajar jadi males belajar, terus habis itu motivasi belajar berkurang, kemudian ketika pandemi juga dia nggak bisa jadi introvert, ya kan? Kita kan nggak bisa ketemu sama orang-orang gitu. Nah, di situ yang bisa saya ambil adalah sebagai siswa nih baiknya gimana cara kita mengembalikan Oke. pelajar aktif itu sendiri. Nah makanya ketika saya masuk ke SMA, kemudian mencoba melihat peluang-peluang nih. Oh ternyata ada nih organisasi gerakan pelajar di Jogja yang mempersatukan semua pelajar dari kota, dari Sleman, dari Gunung Kidul dan semua. Bantul. Iya, 5 regional DIY. Kulon Progo. Dan kita punya misi di masing-masing regional yang pada akhirnya kita menyatu dalam DIY yaitu FKPO ini. Oke, mungkin bisa dijelasin sama Oke. siapa tadi? Rizky. Rizky, Mas Iya. Rizky ya? Rizky buat Buat lo ya. Rizky. Nama lu dik banget ya. Mungkin bisa dijelasin Rizky. Sebenarnya akhirnya FKPO ini FKPO adalah salah sendiri. satu forum yang akhirnya menjadi wadah untuk Apa sih? remaja yang Ngapain kelebihan
kelebihan energi Kelebihan nih. energi ya. Iya, kelebihan energi nih, iya kan. Akhirnya mungkin kegiatan di FKPU itu apa Ngapain sih aja sebenarnya? sih sebenarnya? Oke, mungkin cerita dari history dulu ya. Background kenapa FKPU itu Wah lama nih Gong, lama Gong. enggak, bentar doang. Selesai ya, selesai dikumpul soalnya. Bentar doang. Dapatnya nilai berapa itu? Selesai nggak selesai. Oh iya, bentar doang. Jadi intinya kan kalau misal di dalam satu daerah ada masing-masing sekolah mereka ada ketua OSISnya. Oke. Dan pastinya mereka semua perlu disatukan kan. Kalau ada Untuk- OSIS ya. Iya betul, kalau ada OSISnya perlu disatukan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu adanya forum komunikasi pengurus OSIS. Oke. Itu awal tujuannya itu emang karena komunikasi antar OSIS per sekolah. Dan setelah itu mereka menunjukkan eksistensinya dengan menunjukkan event-event yang mungkin besar-besar di saat tahun lalu. Dan mereka ingin menambahkan itu menjadi lebih gede lagi Oke. untuk digabungkan dari Rema regional yang berada di DIY menjadi forum komunikasi pengurus OSIS Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, Gitu. oke. Itu oke. ininya, historinya ya. Yes, dan Oke. sekarang mungkin goal kita yang sekarang ini, mungkin kan kalau misal dari Ibu Polda itu mungkin membantu mengurangi kejahatan jalan melalui tindakan-tindakannya sebagai polisi dan mungkin menghubunginya. Mungkin dari Ibu BNN ya, Kak Lia ya, itu melalui penyalahgunaan. Lina. Oh, Kak Lina. Lina. Kak Lina, oke. Kak Lina itu sebagai mungkin pembinaan kepada siswa-siswa supaya mereka menghindari narkoba. Nah, kalau dari kita, ini paling penting kita tuh menunjukkan kegiatan-kegiatan eksistensi positif. Oke, apa Ini aja paling tuh? penting nih, kayak semisal, ini adalah momentum yang pas. Kayak semisal kita tuh di Apa periode tadi ini, namanya? Minpas guys, apa? momentum yang pas. Oh, oke. momentum yang Momentum pas. mentas. Momentum. Momentum Yang pas. Oh, momentum Oke. yang pas. Oh, sorry. Momentum yang pas. Ini juga. Ya mohon maaf, siapa tahu kaca muda juga resah Oh, gitu loh. iya. Ngomong Baik, momentum. baik. Ini momentum yang pas bagi kita pelajar-pelajar di sini untuk menunjukkan bahwa pelajar itu ada positifnya. Kayak misal di saat ramainya kejahatan jalanan, quote and quote klitih. Betul. Nah, Oke. Udah ini nggak boleh Itu dipakai nggak lagi boleh tapi pakai ya. gitu. udah nggak boleh, makanya kita manggilnya kejahatan jalanan. Kejahatan Iya. jalanan. Kita manggilnya kejahatan jalanan supaya tidak ada lagi nama-nama seperti itu di daerah kita. Betul. Nah, ini kita menunjukkan ya melalui pelajar ini menunjukkan dengan caranya sendiri. Cara kita apa? Deklarasi pelajar. Oke, apakah itu deklarasi pelajar? Nah, deklarasi pelajar ini adalah di mana seluruh pelajar dari masing-masing regional kita dikumpulkan dalam satu tempat dari perwakilan OSIS, perwakilan MPK, perwakilan segala macam digabungkan semua untuk menyuarakan, menyuarakan bahwa kita tegas, kita menolak adanya kejahatan jalanan di masa-masa SMA, di masa-masa remaja saat ini. Oke. Yang nanti adanya akan saatnya untuk kita dipajang di sekolah masing-masing. Jadi efeknya kelihatan banget di situ bahwa ini adalah hasil dari pelajar daerah istimewa Yogyakarta yang ini bakal dilihat oleh siswa masing-masing seperti itu. Jadi kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada benteng dari kita juga sendiri gitu. Oke. Oke. Iya. Oke. Jadi istilahnya gini, di saat duniamu sekitar terlihat sangat gelap, maka Tuhan memberimu syarat untuk menjadi cahaya. Oh, Wey, jadilah terbaik. terang dunia ya. Jadilah terang dan garam dunia. Dan garam dunia ya. Tapi mungkin akhirnya mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Mbak Lina Lina ya, ya. mungkin ya. Akhirnya dari tadi kita ngobrolin seputar sebagai individu lah ya, yang akhirnya dimana kita harus dari dalam diri sendiri itu menolak adanya penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau misalnya kita ternyata nggak sengaja nih di lingkungan sekitar kita ada yang menyalahgunakan narkoba, kita sebagai individu dulu harus seperti apa sih? Harus gimana sih Mbak? Iya, harus Kan gimana pasti sih? ada perang batin tuh Mbak. Iya, maksudnya Kak, ini temanku sendiri, Iya. tapi kok akhirnya, misal nih, aku lihat Uta nih, tiba-tiba Uta. Wah hei. Iya. Metamet jatah ya. Amit-amit ya, Metamet misalnya. jatah ya. Kayak gitu. Terus Jangan habis itu, dong, jangan. Tapi akhirnya aku sebagai teman, itu tuh harus seperti Harus apa sih? gimana tuh, Mbak, Maksudnya sebenarnya? takutnya nanti karena ini teman kayak, aduh nanti malah merusak persahabatan Iya. atau kayak gimana. Pasti ada ya kayak gitu ya. Ya. Rasa ewuh pakewuh itu salah satu penyebab kita kemudian masuk ke dalam penyimpangan sebetulnya. Oh. Ewuh pakewuh kan jauh banget ya. Iya, iya. Kearifan lokal. Iya betul. Jadi perasaan nggak enak sama senior, sama temen, udah bestie nih. Tapi ternyata yang kita lihat adalah penyimpangan di situ. Oke. Dan sebetulnya kita tahu itu nggak benar. Dari dalam diri kita sebenarnya udah ada kode seperti itu. Setiap orang pasti udah ada warning dalam dirinya gitu. Itu nggak benar. Terus harus gimana ya? Tadi saya sudah bilang, yang kedua adalah Anda tahu konsekuensi. Oke. Ya, oke. kalau memang itu Anda nggak bisa mengontrol keadaan yang ada di luar, ya jauhi, lepasin gitu. Oke, mending Karena menjauhi ya hidup berarti. Anda lebih berharga. Oke. Nah, kemudian tetapi yang perlu diperhatikan kita tidak perlu judgement Oke. bahwa ih kriminal tuh, gitu loh. Iya. Itu apa
Dia jadi merasa dikucilkan Iya, gitu ya betul. Mbak ya. Karena perhatikan bahwa kita dalam narkoba ini ada yang disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Korban. Oke. Bahwa ingat bahwa seorang tuh kadang menyalahkan narkoba bukan hanya karena dia ingin coba-coba gitu, tapi banyak risk factor tadi saya bilang. Yes. Entah itu karena bujukan teman, Iya. karena ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi, ada pihak keluarga yang kadang nggak mau disalahkan, Betul. gitu Oke. kan. Atau mungkin kebijakan yang kurang misalnya juga mengakomodir kemampuan dia, gitu Oke. kan. Jadi tidak tersalurkan Iya. dan sebagainya. Artinya kita tidak boleh judgement. Sebisa mungkin kita ajak dia untuk bisa untuk rehabilitasi. Nah, ini memang tidak mudah. Oke. Oke. Dari 18.062 pecandu, itu yang mau rehab cuman berapa? Cuman ratusan aja. Wow. Jadi yang menyalahgunakan narkoba dan nggak mau direhab itu jumlahnya sangat banyak. Karena yang lainnya lewat ya Mbak udah dia. Nah, dan sistemnya itu kan pasti MLM ya kan? Sisanya los. Cul. Sisanya Cul. nggak Udah boleh Iya. udah los fly ya, Mbak ya. Saya kayak Udah lewat. Iya. Bahayanya adalah ada yang bilang 1 kali pakai nggak apa-apa. Alah. Karena saya ngerti. Masa sih Toy? Hei, saya udah 3 kali. Itu kan jawaban yang Anda inginkan. Iya. Iya gitu kan, iya kan. Padahal itu kembali lagi bahwa pecandu yang namanya zat adiktif, gitu kan. Nafsa itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif, namanya adiktif. Itu memang otak sudah merekam, wah enak banget ini. Dan itu terngiang-ngiang gitu loh. Iya. Dan kemudian ada semacam prestasi gitu. Ketika dia pakai itu, gue keren, gue udah sama nih kayak lo. Gaul. Sing liyane gitu iki ya, Mbak ya. cemen, Rizky iki rong tau nyoba. Semacam itu. Bahaya. Das. Iya kan? Ditambah lagi labeling sama diri sendiri. Wah, wih cah broken home ya. Wis wangun lah aku nganggo iki wis pantes lah. Itu kayak semacam Labeling ya Mbak ya. Malah menjadi konsonan gitu ya malahan seperti ya. itu. Nah, mereka adalah korban. Artinya Oke. kalau kita udah tahu mereka korban, kita bantu dia untuk rehabilitasi di Klinik Seger Waras BNNPDIY yang itu gratis. Nah, Oke. Tidak bayar. Oke. Gitu ya. gratis. So ya. I need your help untuk ngajak mereka korban penyalahguna narkoba, Yes. pecandu-pecandu. Ayo rehabilitasi. Kami ada psikolog, ada dokter, nggak bayar. Gitu. Oke, itu kan Cah Muda. Jadi yang pertama jangan judging dulu ya, jangan judgmental juga karena ternyata juga ini termasuk bisa masuk jadi korban penyalahgunaan. Yes. Betul sekali. Jadi ya, siapa bahwa tahu mereka adalah rekan korban. kamu, Ya. orang tercinta kamu adalah Ya. korban juga. Ya. Benar. Makanya Ya. langsung aja bisa datang ke mana tadi? Alamatnya Klinik mana, Seger Mbak? Waras, kantor BNNPDIY, Jalan Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata. Oke. Itu di situ ya. Sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan. 106.1 The real sound of Jogja. Geronimo FM.